mengucapkan yang tak terucapkan, Hiroshima, bunga-bunga musim panas karya Haratamiki. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Ada peristiwa-peristiwa dalam sejarah manusia yang tampaknya menandai batas dari apa yang dapat diungkapkan oleh bahasa. Jurang menganga, dan kata-kata yang menjadi remeh, tampak mundur di hadapan kengerian. Hiroshima adalah salah satu jurang tersebut. Namun, menghadapi yang tak terucapkan, beberapa orang merasakan kewajiban mendesak untuk bersaksi, bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk tidak membiarkan keheningan menyelesaikan karya penghancuran. Di barisan terdepan para penjaga ini berdiri Haratamiki, 1905–1951, seorang penyintas, yang cerita-ceritanya yang dikumpulkan dengan judul Hiroshima, Bunga musim panas merupakan salah satu tindakan pendiri dari apa yang oleh kritik disebut sebagai sastra bom atom. 原爆文学 Trilogi dari dunia yang tak henti-hentinya terbakar, karya ini terdiri dari pendahuluan kehancuran, 壊滅の序曲 bunga-bunga musim panas, 夏の花 dan reruntuhan, 廃墟から menceritakan dalam 3 waktu, sebelum, selama, dan sesudah. Tulisan ledakan dahsyat. Bagi Galamari Avolaco, gaya Hara bukanlah gaya penulisan yang terkuasai, ini adalah penurunan ke dalam jiwa rapuh seorang manusia putus asa yang dihadapkan pada pemandangan yang hancur mengerikan, hampir tak dapat dikenali, di mana baginya tampak mustahil untuk menemukan kembali jejak-jejak kehidupannya seperti beberapa saat sebelumnya. Tulisannya yang terpecah-pecah, yang menenggelamkan pembaca dalam kegelisahan dan kebingungan, berlatar Hiroshima sendiri yang compang-camping, lenyap tanpa meninggalkan jejak, kecuali semacam lapisan datar puing-puing, abu, benda yang bengkok, pecah, termakan meminjam kata-kata Robert Guillain, orang Perancis pertama di lokasi. Di atas kanvas kehancuran inilah Hara memproyeksikan kadang serpihan-serpihan keberadaan yang terputus, kadang fragmen-fragmen memori yang mengisi kekosongan realitas yang tercabik-cabik. Dekonstruksi ini mencapai puncaknya dalam sisipan-sisipan puitis, di mana Hara menggunakan bentuk khusus bahasa Jepang, katakana yang biasanya diperuntukkan bagi kata-kata asing, seolah-olah bahasa yang biasa digunakan telah menjadi tidak mampu. Puing-puing berkilauan, membentang dalam pemandangan luas, abu-abu cerah. Siapakah tubuh-tubuh terbakar dengan daging terkelupas ini? Irama aneh tubuh-tubuh manusia mati. Apakah semua ini ada? Mungkinkah semua ini ada? Seketika dan tersisa dunia yang terkoyak. Sementara Hara, di dalam tungku api, mengalami pemandangan dan taan ini, para intelektual yang terpana, di ujung dunia lain, berusaha memikirkan peristiwa tersebut. Pada 8 Agustus 1945, Albert Camus menulis dalam Komba, peradaban mekanis baru saja mencapai tingkat kebiadaban terakhirnya. Kita harus memilih, dalam masa depan yang kurang lebih dekat, antara bunuh diri kolektif atau penggunaan cerdas penaklukan ilmiah. Sementara itu, diperbolehkan untuk berpikir bahwa ada semacam ketidakpantasan untuk merayakan penemuan yang pertama-tama melayani amarah penghancuran paling dahsyat yang pernah ditunjukkan manusia. Hara tidak berfilsafat, ia menunjukkan, dan apa yang ia tunjukkan adalah justru amarah penghancuran ini yang tertancap seperti pisau dalam daging manusia itu sendiri. Beberapa bunga di atas makam terluas. Cerita sentral, bunga-bunga musim panas, dibuka dengan duka pribadi. Saya keluar ke kota dan membeli bunga, karena saya telah memutuskan untuk pergi ke makam istri saya. Bagi Hara, akhir dunia telah dimulai setahun sebelumnya. Ia telah kehilangan istrinya, Sadae, orang yang paling dicintai dalam hatinya, dan, bersamanya, kebahagiaan paling murni dalam hidup ini. Bencana 6 Agustus 1945 bukanlah perpecahan yang muncul dari ketiadaan, tetapi amplifikasi mengerikan dari drama pribadi, yang bercampur dengan drama kolektif para korban bom atom dan akhirnya secara paradoks menjadi alasan untuk ada urgensi untuk berkata, saya harus menulis semua ini,
kata saya pada diri sendiri, memberi dirinya keberanian untuk hidup beberapa tahun lagi. Tulisannya bukan lagi sekadar ratapan di tengah reruntuhan, ia berubah menjadi memorial Hiroshima, beberapa bunga yang diletakkan untuk selamanya di atas makam terluas, menjadi tindakan perlawanan juga terhadap keheningan, baik yang dipaksakan oleh sensor pasukan pendudukan Amerika, atau yang lahir dari diskriminasi terhadap para teratomisasi, 被爆者、 yang stigmanya menimbulkan ketakutan dan penolakan. Keheningan orang mati, keheningan Tuhan. Tetapi misi yang membuatnya tetap hidup ini akhirnya menghancurkannya. Pada tahun 1951, ia menandatangani surat perpisahan, dihantui oleh hantu Hiroshima baru, dengan pecahnya perang Korea, sudah waktunya bagi saya untuk lenyap dalam yang tak terlihat, dalam keabadian di seberang. Tak lama kemudian, ia melemparkan diri di bawah kereta. Tindakan terakhirnya, seperti yang akan ditulis pemenang Nobel Ken Zabur adalah teriakan, protes terakhir melawan kebodohan buta umat manusia. Ketika suara-suara saksi membisu, memori berlindung dalam benda-benda yang ditinggalkan kejahatan. Beberapa dekade kemudian, memori material inilah yang dihadapi Pastor Michel Quest saat mengunjungi Museum Bom Atom. Ia terpukul oleh penglihatan jam-jam dinding, bandul-bandul, jam weker, jarum-jarumnya selamanya membeku pada pukul 8:15, waktu terhenti. Citra yang mencolok ini mungkin merupakan metafora paling tepat dari upaya Hara untuk mengkristalkan momen fatal. Citra yang sama inilah yang mengilhami Quest sebuah puisi singkat yang beresonansi sempurna dengan Hiroshima, bunga-bunga musim panas, bangsa yang terputus, terhapus, debu, bayangan, malam, ketiadaan, keheningan orang mati, keheningan Tuhan. Mengapa kalian diam, hai orang-orang mati? Saya ingin mendengar suara kalian, berteriaklah, meraunglah. Katakan pada kami bahwa ini tidak adil. Katakan pada kami bahwa kami gila. Malam telah tiba di Hiroshima.